Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Mengalami sebuah kekalahan dalam hidup ini bukanlah suatu hal yang menyenangkan. Saya yakin banyak dari kita yang inginnya kalau bisa ya meraih kemenangan. Kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Kitab Daniel dimulai dengan suatu penjelasan bagaimana bangsa Israel mengalami kekalahan. Akhirnya kalah dari Raja Babel. Dan banyak penduduk Israel yang harus ditangkap, hidup sebagai orang tawanan di Babel. Saudara-saudara, kalau misalnya kita melihat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 bagian akhir, maka kita akan mengetahui bagaimana di sana dijelaskan bahwa Yoyakim itu adalah raja yang jahat. Ia hidup seenaknya sendiri dan tidak melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Maka dari itu akhirnya dia dihukum. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya kita lihat di ayat yang kedua, di sana itu ada dua keterangan yang menarik dan perlu untuk kita perhatikan bersama-sama. Di satu sisi dikatakan bahwa Allah menyerahkan Yoyakim kepada Raja Babel. Kalimat ini menunjukkan bagaimana kekalahan bangsa Israel dari Raja Babel ini merupakan penghukuman yang Allah berikan karena bangsa Israel itu tidak hidup dalam ketaatan kepadanya. Tidak hidup setia kepada Allah. Tapi di sisi lainnya juga ada juga keterangan bahwa perkakas-perkakas di rumah Allah itu sebagian dibawa ke tanah Sinear dan ditaruh di tempat perbendaharaan dewa-dewa Raja Babel. Tindakan ini menunjukkan bahwa Allah yang disembah oleh orang-orang Israel itu kalah oleh dewa yang disembah oleh Raja Babel. Raja Babel mungkin pada waktu itu merasa dirinya, aku sudah menang. Aku mengalahkan Allah yang disembah oleh orang-orang Israel. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kalau misalnya kita melihat keseluruhan kisah dan cerita dari dalam kitab Daniel, kita tahu bersama-sama bagaimana Allah orang Israel yang disembah oleh orang-orang Israel itu lebih berkuasa daripada dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Babel. Allah tersebut jauh lebih berkuasa daripada apa yang dipikirkan oleh masyarakat Babel pada waktu itu. Kitab Daniel menunjukkan bagaimana dalam pembuangan sekalipun Allah tetap bekerja. Allah tetap menunjukkan kuasanya. Saudara-saudara, salah satu kepercayaan pada waktu itu adalah masing-masing dewa yang disembah oleh tiap kerajaan, tiap orang-orang di timur dekat kuno pada waktu itu, dewa-dewa tersebut itu memiliki wilayah kekuasaannya masing-masing. Dan ketika mereka keluar dari teritori mereka, dari wilayah kekuasaan mereka, maka mereka akan kehilangan kuasanya dan mereka pasti akan kalah dari dewa yang berkuasa di teritori tersebut, di wilayah tersebut. Tapi kitab Daniel menunjukkan hal tersebut tidak berlaku bagi Allah. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, dia bisa menunjukkan kuasanya. Bagaimana hidup Anda hari ini? Apakah Anda sedang merasakan mengalami kekalahan saat ini? Sedang merasa semuanya itu berjalan di luar kontrol Anda? Ingat, kita memiliki Allah yang hidup yang kita sembah di dalam Yesus. Ia yang berkuasa atas hidup Anda, Ia yang akan bertindak. Yang perlu untuk kita lakukan adalah belajar percaya kepadanya. Dan nantikan pertolongannya akan datang tepat pada waktunya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kiranya melalui renungan pada pagi hari ini, kami diingatkan bahwa kami memiliki Allah yang berkuasa. Meskipun mungkin situasi dalam hidup kami saat ini berjalan tidak sesuai dengan harapan, keinginan kami, tapi biarlah
Kami percaya kepada diri-Mu yang berkuasa, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Amin.